Hai hai hai, perkenalkan nama aku Siti Fitriani, biasa aku dipanggil Fitri. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini aku bakal mereview tentang pertemuan pertama mata kuliah belajar pembelajaran. Yuk, simak baik-baik. Apa sih pengertian dari belajar? Pengertian belajar itu banyak banget yang mendefinisikannya. Yang pertama, belajar itu adalah yang sebelumnya nggak tahu menjadi tahu. Lalu, belajar itu adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi. Lalu, belajar itu adalah aktivitas yang menuju ke arah perubahan tingkah laku interaktif aktif individu terhadap lingkungan melalui sebuah pengalaman. Nah, dari sini kita akan temukan bahwa kata kunci dari belajar itu adalah perubahan perilaku. Apa saja ciri-ciri dari belajar? Ciri-ciri belajar itu dibagi dua, yaitu menurut proses dan menurut hasilnya. Dan menurut proses itu, yang pertama adanya aktivitas, seperti fisik, mental, maupun emosional. Lalu yang kedua, melibatkan unsur lingkungan. Dan yang ketiga itu behavioral change atau bertujuan ke arah perubahan tingkah laku. Mengapa sih perlu adanya belajar? Karena belajar itu memberikan potensi manusia yang bersifat laten maupun terbuka, dan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu lebih banyak diperoleh atau dapat terjadi secara non-fisik. Apa pengertian pembelajaran? Pembelajaran itu adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa maupun mahasiswa. Apa saja ciri-ciri pembelajaran? Adanya unsur guru, yang kedua unsur siswa, yang ketiga adanya aktivitas guru dengan siswa, yang keempat adanya interaksi guru dengan siswa, yang kelima yaitu bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa, dan yang keenam itu adalah proses dan hasilnya terancang atau terprogram. Mengapa perlu adanya pembelajaran? Karena belajar itu tidak selalu terjadi atas inisiatif diri sendiri atau kemauan individu, dan individu itu perlu bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran? Ada 6 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama, guru. Yang kedua, siswa, yang meliputi seleksi siswa atau PBDB. Yang ketiga itu tujuan mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang keempat itu materi. Yang kelima, instrumen atau prasarana. Yang keenam, lingkungan. Dari 6 faktor tadi mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran itu meliputi kondisi siswa dan guru, meliputi kondisi kesehatan fisik dan juga psikis. Lalu ada faktor materi itu adalah kejelasan, kemenarikan, sistematika, dan jenis materi. Lalu faktor tujuan yaitu kejelasan, urgensi, tingkat kesulitan, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Lalu faktor instrumen itu meliputi kelengkapan, kuantitas, dan kualitas. Last but not least yaitu faktor lingkungan, meliputi lingkungan fisik yaitu suhu dan kelembapan, dan lingkungan sosial, manusia, dan repetensi manusia. Apa manfaat dari program pembelajaran berbasis kompetensi baik bagi dosen maupun mahasiswa? Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran berbasis kompetensi baik bagi mahasiswa maupun dosen. Yang pertama, manfaat bagi dosen sendiri itu dapat dicapai hasil belajar yang sesuai dengan kebutuhan, terus terciptanya hubungan yang harmonis dari berbagai sumber pembelajaran, terus prosedur ujiannya itu lebih sederhana karena ujiannya itu diarahkan pada mengukur penguasaan kompetensi sesuai standarnya. Lalu manfaat bagi mahasiswa sendiri itu yang pertama dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa, belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Terus tuh dapat memperpendek waktu belajar bagi mahasiswa tertentu yang cepat. Lalu memberi waktu yang cukup pada mahasiswa karena untuk menguasai setiap kompetensi sebelum melanjutkan ke kompetensi selanjutnya. Nah, itu tadi review dari mata kuliah belajar pembelajaran pertemuan pertama. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Bye!